Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tantangan besar yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri tubuh umat Islam sendiri. Kita hidup di tengah umat yang besar, kaya dengan keberagaman pemikiran, latar belakang dan pengalaman. Pada satu sisi keberagaman ini adalah rahmat yang memperkaya khasanah umat, namun pada sisi yang lain, jika tidak dikelola dengan baik, dengan dewasa, maka ini akan berubah menjadi jarak yang memisahkan, bahkan menjadi celah yang melemahkan kebersamaan. Kekuatan umat Islam tidak semata-mata terletak pada jumlahnya yang besar, tetapi harusnya pada kemampuannya untuk bersatu di dalam prinsip, saling menguatkan dalam perbedaan, dan menjaga ukhuwah di tengah dinamika kehidupan. Umat yang besar tanpa persatuan ibarat bangunan yang tersusun dari banyak bagian, tetapi tidak saling mengikat, mudah goyah ketika digoyang. Karena itu, membangun soliditas umat bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Ia menuntut kedewasaan sikap, kejernihan hati, dan komitmen untuk menjadikan persatuan sebagai kekuatan, bukan sekedar wacana. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk membangun soliditas umat yang kokoh, Islam tidak hanya memberikan anjuran, tetapi juga meletakkan pondasi yang sangat jelas dan mendasar. Persatuan bukan sekedar semangat, tetapi harus bertumpu pada prinsip-prinsip yang benar. Tanpa pondasi yang kuat, persatuan hanya akan bersifat sementara, mudah goyah ketika diuji oleh perbedaan dan kepentingan. Karena itu, langkah pertama dalam membangun kebersamaan umat adalah memastikan bahwa kita berpijak pada sumber yang sama, arah yang sama, dan tujuan yang sama. Yang pertama, berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 yang tadi saya bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini merupakan pondasi utama dalam membangun soliditas umat. Berpegang teguh pada hablullah, agama Allah, pada Al-Quran dan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Para ulama menjelaskan bahwa hablullah adalah segala sesuatu yang menghubungkan manusia dengan Allah. Wahyu yang diturunkan, syariat yang mengatur kehidupan, serta nilai-nilai kebenaran yang menjadi standar dalam berpikir dan bertindak. Selama umat berpegang pada sumber yang sama ini, mereka akan selalu memiliki titik temu yang kokoh meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam cabang-cabang persoalan. Lebih dari itu, berpegang teguh kepada tali Allah bukan hanya berarti mengakui Al-Quran, tetapi juga menjadikannya sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan perbedaan, sebagai standar dalam menilai benar dan salah, serta sebagai pengikat yang menyatukan hati dan arah perjuangan umat. Namun ketika manusia mulai lebih berpegang pada ego, fanatisme kelompok, kepentingan pribadi, maka arah menjadi kabur, ukuran kebenaran menjadi relatif, dan persatuan pun kehilangan pijakan. Disinilah pentingnya kembali meneguhkan komitmen bahwa yang kita pegang bersama bukan kepentingan, tetapi kebenaran. Bukan kelompok, tetapi nilai-nilai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, larangan untuk berpecah belah. Ayat tadi dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai.
Jangan kalian berpecah belah. Larangan ini menunjukkan bahwa perpecahan bukan sekedar persoalan sosial yang ringan, tetapi justru menyentuh wilayah ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya sekedar merusak hubungan antar manusia, tapi juga melemahkan kekuatan umat dan menghilangkan keberkahan dalam kebersamaan. Islam tidak menuntut umatnya menjadi seragam dalam segala hal. Perbedaan adalah sunnatullah, sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi persoalan adalah adanya perbedaan, bukan adanya perbedaan, tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Islam mengajarkan kita untuk mengelola perbedaan dengan akhlak, dengan ilmu, dengan adab, dengan sikap saling menghormati satu sama lain. Perhatikanlah para a'immatil mazahib, mereka berbeda tetapi mereka saling menghormati satu sama lain. Perbedaan seharusnya menjadi ruang dialog, bukan justru ruang untuk konflik. Menjadi sarana saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Karena itu, ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan, maka yang bermasalah bukan pada perbedaannya, tetapi pada cara kita mengelolanya. Dan disinilah pentingnya kedewasaan iman, kemampuan untuk tetap bersatu dalam hal yang prinsip dan tetap beradab dalam hal yang berbeda. Umat yang kuat bukanlah umat yang tanpa perbedaan, tetapi umat yang mampu menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan. Mereka tidak mudah terpecah oleh hal-hal yang bersifat cabang, furu'iyah, karena mereka terikat oleh sesuatu yang lebih besar, iman, kebenaran, dan tujuan bersama mencapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, perlunya kita menyatukan hati. Jika persatuan lahir dari dan berpegang pada prinsip yang sama, maka kekokohannya sangat ditentukan oleh kondisi hati. Karena itu Al-Quran tidak hanya memerintahkan persatuan secara lahiriah, tapi juga menunjukkan bahwa persatuan yang sejati adalah persatuan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubuhum wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Sekiranya kamu membelanjakan, kamu menginfakkan semua kekayaan yang ada di bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam, bahwa menyatukan hati bukan sekedar hasil dari usaha manusia, bukan pula karena kekuatan materi dan strategi, tetapi merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang tulus. Hati yang bersatu tidak selalu berarti pikiran yang sama dalam segala hal. Persatuan hati tidak dibangun di atas keseragaman pendapat, tetapi di atas kedewasaan sikap. Orang yang hatinya bersih akan mudah menghargai perbedaan. Ia tidak merasa terancam oleh pandangan yang berbeda, karena orientasinya bukan pada ego, tetapi pada kebenaran. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi dengan ego dan kekotoran, maka kesamaan pun bisa menjadi sumber konflik. Perbedaan kecil dibesar-besarkan, niat yang baik sering disalahfahami. Inilah yang membuat hubungan menjadi renggang, bukan karena perbedaan itu sendiri, tetapi karena hati yang tidak siap menerimanya. Orang yang hatinya bersih akan mudah menghargai perbedaan. Ia tidak merasa terancam oleh pandangan yang berbeda, karena orientasinya bukan pada ego, tetapi pada kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, pesan Al-Quran kepada kita untuk menjaga soliditas ini adalah menjaga persaudaraan Islam. Setelah Allah memerintahkan pada kita berpegang pada tali hablullah, melarang perpecahan, dan mengingatkan bahwa persatuan hati adalah karunia-Nya, maka pondasi berikutnya
yang menguatkan soliditas umat ini adalah persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat ini tidak sekedar menyatakan bahwa orang beriman itu seperti saudara, tetapi menegaskan bahwa mereka adalah saudara, betul-betul saudara, ya. Artinya hubungan ini bukan pilihan, melainkan konsekuensi dari keimanan kita yang kita yakini bersama. Persaudaraan dalam Islam bukan sekedar hubungan sosial yang lahir karena kesamaan kepentingan, tetapi karena ikatan akidah yang melampaui suku, status, latar belakang, bahkan batas-batas geografis. Ia tidak dibangun atas dasar manfaat dunia, tetapi atas dasar keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara kita di Palestina mengalami sedemikian rupa, ya, bencana kemanusiaan, genosida yang sedemikian rupa, tentu kita pun harus merasakan sebagai sesama orang yang beriman, merasa ada perasaan sakit, ada hal yang kemudian bagaimana kita berusaha untuk membantu dan membelanya. Inilah gambaran yang indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana umat ini sebagai satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman, kata baginda Rasul, dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Kita melihat satu tubuh kita, jika ada satu anggota tubuh yang sakit, yang terluka, maka bukan hanya anggota tubuh itu saja yang merasakan sakit, tapi seluruh sekujur tubuh kita pun merasakan sakit dan gak bisa tidur. Ketika tangan kita tersayat oleh pisau, ya, seluruh anggota tubuh kita yang merespon gak nyaman, demam, dan akhirnya seluruhnya merasakan juga perasaan yang sama, sakit. Inilah gambaran bagaimana soliditas umat itu bukan sekedar lahir dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan diusahakan dengan kesadaran, dijaga dengan keikhlasan, dirawat dengan akhlak. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mampu merealisasikannya sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya insya Allah pada akhirnya soliditas umat ini akan bisa dicapai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dalam kebaikan, menguatkan ukhuwah di antara kita, dan menjadikan kita bagian dari umat yang kokoh dalam persatuan yang mulia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.